wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Afnino Vitalia Mustika Hasan. Saya dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen risiko dan Joshua Framework. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam suatu bisnis. Dalam KBBI sendiri, arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan seperti merugikan, membahayakan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini bisa berupa ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko. Dalam perusahaan, manajemen risiko sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi untuk meminimalisir risiko pendapatan perusahaan. Menurut Joshua, manajemen risiko adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya yang diterapkan dalam penetapan strategi dan di seluruh perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi integritas dan mengelola risiko untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas. Ada 6 tujuan manajemen risiko. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan, memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu membantu pembuatan kerangka kerja. Dalam hal ini, manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Tujuan yang ketiga yaitu mendorong manajemen agar proaktif. Hal ini dapat mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Tujuan yang keempat yaitu sebagai peringatan untuk berhati-hati. Dalam hal ini, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Tujuan yang kelima yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini yaitu membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan pembuatan proses manajemen sebagai proses yang secara berkesinambungan. Yang keenam yaitu sosialisasi manajemen risiko, membantu kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risiko manajemen. Ada 8 bagian komponen dari manajemen risiko menurut Joshua. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Komponen ini adalah sikap manajemen di sebuah level terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Hal ini mencakup etika, kompetensi secara integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. Komponen yang kedua yaitu penentuan sasaran. Perusahaan menetapkan tujuan operasional sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola segala risiko. Komponen yang ketiga yaitu identifikasi peristiwa. Manajemen melakukan identifikasi terhadap berbagai kejadian potensial yang berpengaruh pada strategi dan pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu penilaian risiko. Memungkinkan sebuah organisasi untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima yaitu tanggapan risiko. Manajemen melakukan penilaian terhadap risiko lalu menentukan sikap atau respon terhadap risiko tersebut. Yang keenam yaitu aktivitas pengendalian. Proses ini merupakan penyusunan prosedur atau kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko
yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Yang ketujuh yaitu informasi dan komunikasi. Aktivitas ini fokus pada identifikasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai. Yang ke-8 yaitu pemantauan atau monitoring. Monitoring adalah komponen dalam manajemen risiko, yaitu sebagai proses pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini perlu diperhatikan dalam proses pemantauan adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.